Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, di hari yang istimewa hari ini, terutama untuk yang merayakan Natal, tentu menjadi momen yang spesial juga untuk merefleksikan betapa hari raya Natal ini sebuah momen untuk kontemplasi, ya. Bagaimana juga Natal menjadi tradisi dan juga kebiasaan yang paling menyenangkan di setiap keluarga. Pasti berbeda-beda ya pengalamannya. Nah, untuk membahas perayaan Natal, saya sudah bersama dengan salah seorang pendengar kita, pendengar Voice of Indonesia yang setia. Ada Bapak Heribertus Sunu Budi Harjo. Selamat siang, selamat bergabung Pak Sunu. Selamat siang, Mas. Apa kabar, salam Bapak? Sehat. Baik, sehat. Baik, salam sehat juga dari studio. Ada saya Agus Santika yang tentu saja ingin juga mengucapkan mewakili teman-teman kru Voice of Indonesia, selamat merayakan Natal kepada Pak Sunu dan keluarga. Terima kasih. Baik. Ya, bagaimana? Sudah apa saja yang dilakukan di dalam keluarga Pak Sunu dari mulai pagi tadi sampai siang ini? Ya, seperti biasa, kalau kami berada di Jakarta, tidak pulang kampung ke Jogja, kami biasanya memang menyediakan sebagai semacam tuan rumah untuk mengundang famili, kemudian juga dari dua sisi, dari keluarga saya maupun juga dari keluarga istri, kemudian juga para tetangga. Kalau kami berkelebihan, biasanya kami juga berbagi sedikit makanan, kue dan sebagainya. Tentu saja dimulai dari kemarin kami tadi malam maksud saya pergi ke gereja, kemudian sejak pagi kami menyiapkan karena siang ini kebetulan banyak sekali keluarga yang sebagian sudah datang di rumah kami untuk sedikit berbagi, mengucapkan syukur atas kasih karunia-Nya sehingga kami masih boleh berkesempatan untuk berkumpul bersama keluarga besar kami. Baik, keluarga besar ya Pak Sunu ya? Ya, kami ber-15 Mas, artinya 15? Tapi kami tinggal 8, kemudian ada sebagian yang ada di Jogja, sebagian juga di Australia. Kami memang punya tradisi dalam keluarga kami, kalau Lebaran ya kami berkunjung, kemudian kami juga menjadi panitia untuk berkumpul keluarga besar. Kemudian kalau Natal, saudara-saudara kami yang Muslim juga berkontribusi untuk merayakan dan juga bersukaria bersama. Oh, jadi sudah di dalam keluarga besar sendiri sudah merasakan keberagaman ya, Pak Sunu ya? Ya, kami dari ber-15 kemudian tinggal 8 orang. Kami memang ada bukan dua ya. Kami ada yang Muslim, juga ada yang Katolik, dan kami mempunyai tradisi kalau upacara kami Natal, saudara-saudara Muslim banyak yang kontribusi. Sebaiknya kalau Lebaran, kami juga menjadi kontributor untuk perayaan mereka. Wah, luar biasa ya. Terasa begitu spesial ya, begitu istimewa karena saling dukung, saling mengisi ya. Ya, bahkan juga di keluarga kami itu ada yang perkawinan antar agama, tetapi semuanya it's okay saja, berjalan dengan baik, dan
selama ini memang sejak dulu Bapak kami selalu menanamkan ada kebersamaan yang berlebih, berbagi untuk yang Baik. bukan berkekurangan ya, artinya berbagi dengan yang lain. Baik, dari 15 bersaudara dan sekarang tinggal 8, itu biasanya yang 8 ini di mana titik kumpul biasanya kalau perayaan Natal? Bergantian Mas, jadi kami memang adik kami yang di Australia itu juga mempunyai tradisi mengundang dari keluarga bergantian. Dari besan misalkan diundang ke Australia, di sana ya biasanya ada yang 2 minggu, ada yang 3 bulan tergantung dari visa yang dia dapat. Kemudian juga mengundang dari keluarga kami untuk berkunjung ke sana. Kebetulan tahun yang lalu kami dengan istri mendapat kesempatan untuk berkunjung ke Australia selama beberapa hari. Wah, berkesan sekali pastinya ya. Karena pasti setiap tahun itu suasananya berbeda-beda ya. Ya, memang kita kondisikan kalau memang memungkinkan ya biasanya kalau kami berkumpul di Jogja ya kami biasanya mungkin sekitar 150-an ya dari keluarga satu ayah satu ibu. Kemudian berkumpul ke suatu tempat, entah itu di Kaliurang, entah itu di Tawangmangu. Kemudian Lebaran tahun lalu kami di dekat Borobudur, itu ada suatu desa yang bisa mengumpulkan kami untuk berkumpul bersama. Pak Sunu, saya tertarik banget ini. 150 orang itu dari generasi anak sampai ke cicit atau di bawahnya cicit, jangan-jangan? Ya, ada beberapa buyut ya, artinya Buyut. ada cucu cicit itu ada. Mungkin ada sekitar 8 atau berapa sampai cicit ya. Wah, luar biasa, banyak sekali. Makanya perlu tempat yang sangat luas ya, yang bisa menampung semuanya begitu ya. Ya, memang begini Mas, di tempat kami itu seperti saya sampaikan itu kebersamaan, hal ini berbagi memang selalu menjadi tradisi. Jadi yang dari Jakarta itu biasanya hanya datang, kemudian yang lain-lain itu urusannya saudara-saudara kami yang ada di Jogja. Jadi yang berlebih itu mengangkat yang lain untuk berkumpul. Tapi itu aja. Kebanyakan di Jogja ya Pak ya? Di Jogja itu ada 4 orang, di Australia, kemudian saya di Jakarta ada 2 orang. Oh baik. Nah, dari sekian banyak perayaan Natal yang sudah dilalui oleh Pak Sunu beserta keluarga besar, itu yang paling berkesan dan tidak boleh ditinggalkan setiap tahun, itu bisa dibagikan Pak, apa Pak? Tradisinya seperti apa yang unik gitu? Ya, biasanya kami memutar video dulu, mulai dari sejarah orang tua kami. Oh, silsilah keluarga, ada filmnya? Iya, kita buat semacam film pendek, kemudian kita ceritakan. Wow. Kemudian nanti masing-masing keluarga itu perwakilan, itu untuk cucu ya berkontribusi, entah dia mau menari, entah dia mau storytelling, entah dia mau menari, dan sebagainya. Yang pasti tidak kekurangan talent ya Pak ya? Oh tidak. tidak perlu mengundang dari luar ya? Enggak, kami memang di keluarga kami itu multifunction ya. Ada yang sudah S3 itu udah banyak, kemudian juga S2, S1 sampai kemudian yang kecil-kecil mulai dari cucu itu kita beri kesempatan kegemaran apa yang mereka senangi, kemudian
kita coba untuk memberikan kesempatan. Kalau dia senang menari ya kita kasih menari, kalau dia senang bahasa ya. Ya. Saya sudah bisa membayangkan ada yang bermusik, ada yang bernyanyi, ada yang berpuisi mungkin. Ya. Ada juga, jangan-jangan ada juga yang komedian ya? Kalau komedian belum ya. Belum ya. Tapi yang jelas masing-masing kita arahkan ya. Kebetulan saya selain pendengar radio, saya juga mengajar. Itu kita coba untuk menerapkan ya, karena sekarang yang namanya pekerjaan itu kan di media misalkan harus multi platform, kemudian kita juga harus ini nantinya multitasking yang kita arahkan ke sana. Baik, Pak Sunu, kan pasti dari perayaan bersama keluarga besar itu ada makna atau satu pandangan lah ya, dari mulai kakek sampai ke buyut tadi itu yang tidak boleh lari gitu dari pemahaman sekeluarga besar gitu persepsinya. Apa itu maknanya yang dibagikan sampai ke generasi paling termuda dari keluarga besar Pak Sunu? Orang tua kami itu menanamkan tadi kebersamaan. Kebetulan orang tua kami dulu selain kami, dia juga berdagang, kemudian juga pengusaha. Kemudian tradisi di tempat kami itu kalau Lebaran itu anak-anaknya diberi, kebetulan tempat tinggal kami itu di dusun di salah satu kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul. Jadi orang tua kami itu memberikan anak-anaknya modal selama Lebaran ya. Dikasih tempatnya, kebetulan kami tinggal di sekitar pasar, kemudian silahkan cari tempat sendiri, kemudian barang-barang dagangan ngambil dari orang tua, kemudian kita masing-masing diberi kesempatan untuk berjualan, kemudian nanti pada akhir bulan misalkan itu hitung-hitungan, istilahnya ini untuk kamu karena kamu mendapat untung sekian. Kemudian selain itu juga salah satu pesan dari bapak kami, jangan takut kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Itu yang sampai hari ini tetap kami komit. Sama itu pemahamannya, komit ya, dari kakek sampai ke buyut ya. Baik. Ya. Baik, Pak Sunu, lalu kemudian bagaimana keluarga besar juga menyikapi perubahan ya dari tahun ke tahun? Pasti situasi dan kondisinya berbeda ya yang dialami Natal tahun yang lalu-lalu dengan tahun sekarang, dan mungkin juga ada obrolan bagaimana tahun depan, apakah kita masih bisa bersama begitu. Ya itu kan pasti sudah dipersiapkan dari sekarang ya. Ya, kami memang selalu saja sejak awal itu setelah akhir berkumpul kami mempunyai semacam scheduling bahwa mungkin untuk tahun 2025 nanti kesempatan ada di barat, artinya di Jakarta. Gitu. Gitu. Jadi tidak lagi di Jawa Tengah ataupun di Jogja, tetapi mengarah ke Jawa Tengah. Kemudian yang generasi di bawah kami itu mulai merencanakan jadwal, tempat dan sebagainya. Kemudian kita yang tua-tua tinggal mengamini aja. Pasti ada kepanitiaan juga ya. Oh iya, tentu saja. Biar supaya terkoordinir dengan baik. Terakhir Pak Sunu, harapannya tentu saja untuk Pak Sunu, untuk bangsa ini apa, dan juga untuk khususnya keluarga besar Pak Sunu sendiri. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Voice of Indonesia. Kebetulan teman-teman saya banyak di Voice of Indonesia. Kemarin Pak Sulaiman Yusuf, kemudian Pak Widi, itu terakhir saya ketemu di Pontianak. Kemudian Mbak
Ani. Oh ya. Kemudian untuk pendengar-pendengar Voice of Indonesia, saya mengucapkan selamat Natal bagi merayakan dan selamat tahun baru. Kemudian rencana kami memang kami berharap bahwa kami juga menyiapkan untuk generasi kami, untuk keluarga kami, bagaimana situasi dan kondisi yang serba tidak menentu ini harus diantisipasi agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu saja sih. Baik, Pak Sunu, terima kasih sudah bersama Voice of Indonesia. Selamat merayakan Natal dan kebahagiaan bersama keluarga besar Pak Sunu yang berkumpul di tahun ini. Semoga kebahagiaan selalu menyelimuti ya Pak ya. Amin. Terima kasih. Salam untuk teman-teman di Voice of Indonesia. Baik, terima kasih. Ya, pendengar, demikian tadi ya pengalaman unik satu keluarga besar Pak Sunu. Itu satu ayah, satu ibu, 15 bersaudara dan sekarang tinggal 8, dan tetap yang berkumpul itu lebih dari 100 orang, 150 tadi bahkan disebut, dan ini luar biasa dengan tradisi-tradisinya, dengan makna-makna yang terus dipertahankan ya dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Dan tentunya Anda juga punya pengalaman yang serupa atau bahkan mungkin lebih seru lagi. Silakan Anda ceritakan ya nanti di kolom-kolom komentar media sosial Voice of Indonesia atau melalui video-video pendek yang bisa Anda kirimkan ya kepada kami. Silakan. Oke, selamat merayakan Natal. Terus bersama Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia.